Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang aliran energi. Sebelumnya kita sudah membahas ekosistem, di mana ekosistem adalah interaksi antara faktor abiotik dan faktor biotik. Nah, sekarang kita lihat interaksinya apa saja. Yang pertama ada rantai makanan, yang lalu ada jaring-jaring makanan, lalu yang ketiga terakhir ada piramida makanan. Oke, apa sih rantai makanan? Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui peristiwa makan dimakan. Jadi, makan dimakan itu disebut dengan rantai makanan gitu. Seperti kalau di gambar ini kan ikan yang lebih kecil dimakan oleh ikan yang besar dan seterusnya, itu maka disebut dengan rantai makanan. Kita lihat contoh rantai makanan ini ada di darat. Nah, di darat itu ada produsennya, itu tumbuhan. Kenapa disebut produsen? Karena tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendiri, bisa berfotosintesis atau disebut juga dengan autotrof. Nah, sifat autotrof pada tumbuhan ini menjadikan tumbuhan itu sebagai produsen statusnya, di mana tumbuhan nanti akan dimakan oleh konsumen pertama, yaitu konsumen yang sifatnya herbivora. Apa itu herbivora? Yaitu memakan tumbuhan. Lalu konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen kedua akan dimakan oleh konsumen ketiga atau konsumen puncaknya. Dan terakhir ada dekomposer, yaitu pengurai yang tugasnya menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Mau makhluk hidup konsumen 2, konsumen 1, konsumen 3, ketika sudah mati akan diuraikan oleh dekomposer. Apa sih isinya dekomposer? Dekomposer itu isinya adalah jamur dan bakteri. Jadi ini rantai makanan yang ada di darat ya. Kalau ada di darat, produsennya adalah tumbuhan. Sekarang kita lihat kalau yang ada di laut, siapa sih produsennya yang ada di laut? Produsen yang ada di laut adalah fitoplankton, yaitu bagian dari kingdom protista, seperti yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya, di mana fitoplankton nanti akan dimakan oleh zooplankton atau plankton yang tidak bisa berfotosintesis, lalu dimakan oleh hewan-hewan kecil yang ada di laut, lalu dimakan hewan kecil dimakan ikan yang kecil dimakan ikan yang lebih besar, dan terakhir ketika makhluk hidup itu sudah mati akan diuraikan oleh dekomposer lagi, seperti itu, yaitu para bakteri yang ada di laut. Ini adalah contoh rantai makanan yang ada di laut. Berikutnya, jaring-jaring makanan. Apa sih sebenarnya jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi kalau kita lihat tadi rantai makanan itu alurnya cuma satu gitu. Kalau jaring makanan itu nanti dari satu produsen itu bisa bercabang jadi 3, jadi 4, jadi 2, dan seterusnya gitu. Jadi terlihat seperti jaring-jaring. Mudahnya jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Nah, ini ada contohnya, ada jaring-jaring makanan di darat. Kita lihat di sini produsennya ada 2, ada ya pohon, ada rumput gitu kan. Di mana pohon dan rumput ini sama-sama dimakan oleh konsumen satu yang sifatnya kalau tidak herbivora, omnivora nih. Contohnya ada tikus nih, tikus kan omnivora. Lalu ada herbivora ini, ada belalang dan ulat. Nah, ulat dan belalang ini kan bisa makan dari pohon, bisa dari rumput juga, begitu juga dengan tikus ya. Lalu nanti konsumen satunya nih bisa dimakan oleh konsumen 2 yang ada ayam di sana, ada katak, ada ular juga, dan terakhir oleh konsumen puncak yaitu elang. Oke, itu adalah jaring-jaring makanan yang merupakan kumpulan dari rantai makanan. Nah, coba deh kalian lihat di sini, kalian bisa temukan berapa rantai makanan. Nah, ini istilah yang harus kita pahami di rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pertama ada produsen. Produsen adalah penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya, yaitu ada tumbuhan dan fitoplankton, yaitu makhluk hidup yang bisa berfotosintesis atau sifatnya autotrof. Kedua ada konsumen, yaitu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Nah, makhluk hidup ini sifatnya adalah heterotrof. Terakhir ada dekomposer, yaitu makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan dan tumbuhan. Ada jamur dan bakteri. Nah, kita lihat berikutnya ada yang terakhir piramida makanan. Piramida makanan adalah susunan jumlah makhluk hidup pada suatu ekosistem berdasarkan perannya masing-masing. Kita lihat yang paling bawah itu selalu diisi oleh produsen. Makin ke atas makin mengecil gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa produsen harus lebih banyak jumlahnya dibanding konsumen satu. Konsumen satu jumlahnya harus lebih banyak dibanding konsumen 2, konsumen 2 harus lebih banyak dibanding konsumen 3, dan seterusnya. Jadi makin ke atas itu jumlahnya harus semakin dikit. Apa yang terjadi ketika yang di atas lebih banyak dibanding yang di bawah? Maka akan terjadi kekacauan atau ketidakseimbangan dalam ekosistem. Oke, sekian materi untuk hari ini. See you.